Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Budi Riswandi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman online yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Siti Koifa dari jurusan D3 Farmasi tingkat 1A Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pengetahuan Masyarakat Sekitar Rumah Mengenai Kosmetik. Pada zaman sekarang ini, pasti semua wanita ingin berpenampilan cantik dan menarik. Meskipun pada dasarnya Tuhan menciptakan manusia tidak memiliki kekurangan atau bisa dibilang dengan sempurna, baik dalam rupa dan wujudnya. Kecantikan merupakan identik dengan diri sebagai aset paling berharga bagi setiap wanita. Sehingga banyak dari mereka rela mengeluarkan biaya lebih agar terlihat cantik dan menarik. Misalnya, pergi ke salon, membeli kosmetik atau skincare, dan sampai melakukan operasi plastik. Kosmetik adalah suatu bahan atau sediaan yang dimaksud untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, kuku, rambut, bibir, organ genital bagian luar, atau gigi, dan mukosa mulut untuk membersihkan, mewangikan, merubah penampilan, memperbaiki bau badan, melindungi dan memelihara tubuh pada kondisi yang baik. Menurut peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia nomor 1176 Menkes nomor 8 tahun 2010 tentang notifikasi kosmetika. Pada era globalisasi ini, banyaknya perdagangan bebas, banyaknya produk kosmetik atau skincare yang diperjualbelikan dari merek lokal hingga interlokal. Produk kecantikan ini merupakan suatu campuran bahan kimia atau perkembangan dari industri obat-obatan yang sekarang menjadi kebutuhan primer bagi setiap wanita. Sehingga industri kosmetik memperbanyak inovasi dalam kegunaan pada setiap produk yang dijualnya untuk meningkatkan konsumen. Dengan adanya peningkatan konsumen ini, dimanfaatkanlah oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab, seperti memasarkan produk yang sudah kadaluarsa, tidak memiliki surat izin edar, dan bahkan mengandung bahan kimia obat yang berbahaya, seperti pewarna K3 dan K10, jenis obatan antibiotik, dexamethasone, asam retinoat, merkuri, dan lain sebagainya. Karena penggunaan bahan kimia obat dalam bahan kosmetik itu dapat merusak tubuh. Untuk perlindungan konsumen terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Pasal 7A Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau UU PK. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, kita mendapatkan rumusan masalah, yaitu bagaimana pengetahuan masyarakat sekitar rumah mengenai kosmetik. Yang tujuannya untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan masyarakat sekitar rumah mengenai kosmetik yang memiliki manfaat untuk menambah wawasan, menambah pengalaman, dan ilmu yang didapatkan dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari untuk memilih kosmetik yang tepat dan benar. Yang pertama ada kulit. Kulit merupakan bagian terluar dari tubuh manusia yang menutupi tubuh seperti selimut. Terdapat pori-pori yang menjadi tempat keluarnya keringat. Kulit berfungsi untuk menjaga seluruh bagian tubuh dari ancaman gangguan dari rangsangan luar atau lingkungan luar. Struktur kulit ada 3. Yang pertama ada epidermis, yang kedua ada dermis, yang ketiga ada subkutan. Yang pertama, epidermis adalah sel lapisan paling luar yang sel utamanya adalah
sel-sel tanduk atau sel-sel keratinosit dan sel melanosit yang terdiri dari beberapa lapisan yang terbagi menjadi beberapa tingkat pada pembelahan sel secara mitosis, yaitu stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum malpighi. Yang kedua ada dermis. Dermis merupakan jaringan di bawah epidermis yang juga memberikan ketahanan bagi kulit, yang terdiri dari serat-serat elastis dan protein yang biasa disebut kolagen. Yang ketiga ada subkutan. Subkutan ini merupakan lapisan di bawah retikulasi dermis atau biasa disebut dengan hipodermis, yang terdiri atas jaringan lemak yang mampu mempertahankan suhu tubuh dan juga sebagai cadangan energi. Selanjutnya ada fungsi kulit. Yang pertama sebagai proteksi atau pelindung dari ancaman gangguan luar atau lingkungan luar. Yang kedua sebagai regulasi suhu, di mana ketika kita berada di suhu panas, maka suhu panas dalam tubuh akan dihemat. Sedangkan ketika kita berada di suhu dingin, maka suhu panas dalam tubuh akan dihemat. Yang ketiga sebagai persepsi sensori, yaitu merasakan rasa nyeri atau kesemutan. Yang keempat sebagai ekresi atau pengeluaran keringat yang mengandung air, garam, natrium urea, dan zat sisa bernitrogen. Dan yang kelima sebagai pembentukan vitamin D. Selanjutnya yaitu jenis kulit. Jenis kulit dibedakan menjadi 4. Yang pertama itu jenis kulit normal, di mana tidak adanya jerawat, kulit tidak terlihat mengkilat, terlihat bersih dan segar. Yang kedua yaitu jenis kulit kering, di mana pori-pori kecil dan halus, terlihat berkerut, memproduksi minyak yang sedikit dan kusam. Jenis kulit yang ketiga yaitu jenis kulit berminyak, di mana pori-pori itu besar, memproduksi minyak berlebihan dan adanya jerawat. Dan untuk jenis kulit yang keempat ini adalah jenis kulit kombinasi, di mana berminyak tetapi pada daerah tertentu, yaitu pada dahi, hidung, dan dagu, atau biasanya disebut dengan daerah T. Selanjutnya yaitu warna kulit. Warna kulit dibedakan menjadi 2 dalam pembentukannya, yaitu warna kulit konstitutif, yaitu warna kulit yang secara genetika. Ya, misalnya ibu bapaknya itu berwarna kulit putih, maka anaknya akan berkulit putih. Nah, jika bapak ibunya berwarna hitam, maka anaknya pasti akan berwarna hitam. Jika salah satu dari ayah atau ibunya berwarna putih dan hitam, maka bisa jadi anak yang pertama itu berwarna putih dan anak yang kedua berwarna hitam atau sebaliknya. Yang kedua ada kosmetik. Nah, kosmetik ini merupakan suatu bahan yang digunakan pada bagian luar tubuh manusia, seperti pada kulit, rambut, kuku, bibir, dan lain-lain, yang tujuannya tidak untuk menyembuhkan atau mengobati penyakit. Nah, kosmetik ini digolongkan menjadi 2, yaitu kosmetik tradisional dan kosmetik modern. Nah, kosmetik tradisional ini adalah kosmetik yang menggunakan bahan alami dan resep buatan sendiri atau resep turun-temurun dari nenek moyang yang diproduksi secara langsung. Misalnya menggunakan bahan kunyit, mentimun, zaitun, tomat, dan lain sebagainya. Nah, kedua itu kosmetik modern. Nah, dimana kosmetik modern ini yaitu kosmetik yang sudah tercampur dengan bahan kimia yang diproduksi oleh pabrik. Nah, kosmetik modern ini dibagi menjadi 2,
yaitu kosmetik untuk perawatan kulit dan kosmetik rias. Nah, kosmetik perawatan kulit ini seperti untuk membersihkan kulit, seperti penggunaan micellar water atau facial wash. Yang kedua itu untuk melembabkan kulit, yaitu menggunakan moisturizer, sleeping mask, dan lain-lain. Yang ketiga itu untuk melindungi kulit dari sinar UV agar tidak belang, misalnya penggunaan sunblock dan sunscreen. Kosmetik rias dibagi menjadi dua, yaitu kosmetik dekoratif berjangka pendek dalam penggunaannya, yaitu seperti penggunaan lipstick, blush on, maskara, pencil alis, eyeshadow, dan lain sebagainya. Dan kosmetik dekoratif penggunaan berjangka panjang, misalnya penggunaan cat rambut dan pemutih kulit. Kosmetik berfungsi untuk mencegah dan mengatasi permasalahan rambut dan kulit dari faktor luar atau faktor secara alami, yaitu penuaan pada rambut dan kulit itu sendiri. Ya, di sini sudah ada tabel hasil penelitian yang saya lakukan. Penelitian dilakukan di Desa Bojongwetan, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon. Di sini saya mengambil sampel sebanyak 10 responden dengan pengambilan data dilakukan secara wawancara dengan memberikan 10 pertanyaan. Misalnya, apakah Anda menggunakan kosmetik? Kosmetik apa saja yang Anda gunakan? Dari mana Anda mendapatkan informasi kosmetik dan lain sebagainya. Dari hasil yang didapatkan, sekitar 60% responden mengetahui kosmetik secara umum itu dari media massa seperti iklan televisi, internet, dan media sosial. Pada pemilihan kosmetik, masyarakat banyak memilih karena mereknya, sekitar 80% responden, dikarenakan adanya promosi dari artis yang mereka idolakan. Nah, pada penglihatan label pada kosmetik, masyarakat hanya melihat expired date-nya saja, tidak melihat nomor regulasi dan yang lainnya. Pada penggunaan kosmetik, 80% responden menjawab bahwasannya mereka menggunakan kosmetik yang aman karena pada saat penggunaan dan setelahnya tidak menimbulkan efek samping. Dari pengetahuan masyarakat tentang bahan kimia yang terkandung dalam kosmetik, sekitar 80% responden. Nah, untuk bahan kimia yang berbahaya, yang paling banyak diketahui yaitu merkuri sebanyak 80% responden. Nah, untuk bahan kimia yang berbahaya yang paling sedikit diketahui yaitu formaldehyde sekitar 30% responden. Berdasarkan hasil survei yang didapatkan, ternyata responden masih belum mengetahui bahan-bahan kimia lainnya karena minimnya informasi tentang penggunaan bahan kimia di dalam kosmetik. Nah, sehingga banyak dari responden ternyata menggunakan kosmetik yang tidak aman bagi tubuh. Dari penjelasan yang sudah saya paparkan, dapat disimpulkan bahwa masyarakat masih minim akan informasi mengenai kosmetik yang mengandung bahan kimia berbahaya, sehingga para pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab akan terus memanfaatkan hal tersebut. Nah, banyak masyarakat yang memilih kosmetik dengan harga murah, namun cepat khasiatnya untuk menunjang penampilan tanpa mereka sadari kosmetik tersebut dapat merusak tubuh. Saran dari saya untuk masyarakat harus lebih mencari informasi mengenai kandungan kosmetik yang dibeli agar dapat memilih kosmetik yang cocok sesuai dengan jenis kulit dan harus ada surat izin edarnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.